Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Brilian. Podcastnya Semansa Brilian. Oke, Brilian. Kali ini kita kedatangan gue Star yang biasanya ada di backstage, yang biasanya mempaparazi kita. Kali ini today gue Star kita akan berada di depan layar on air. Siapakah beliau? Tadada! Silahkan memperkenalkan diri. Halo family Semansa. Ketemu lagi dengan saya dan Bu Chandra. Di sini saya adalah Pak Iyas, biasa dipanggil Pak Iyas dengan nama panjang Intias Prasetya. Ya. Saya sebagai guru informatika dan juga IT Semansa. Oh iya, IT Semansa Pride. Oke, jadi Brilian, kalau ada kesulitan apapun itu tentang about IT, silakan menghubungi Pak Yas 24 jam. Kan dijawab secara apa itu? Yang otomatis teks. Replay otomatis pakai robot. Iya. Dan itu Pak Iyas bisa. Bagi Brilian nanti yang mau belajar seperti itu bisa menghubungi Pak Iyas. Jangan lupa 24 jam nonstop ya guys. Oke. Nah Pak Iyas, apa sih tema kita kali ini? Tema kita, waduh saya kurang tahu ini karena saya cuma dadakan di sini tiba-tiba dipanggil. Pak Iyas besok podcast. Waduh. Materi atau topik kita kali ini adalah digital management sistem kurikulum. Karena Brilian, Pak Iyas ini juga adalah staf dari kurikulum yang mendalami di bidang IT-nya. Nah, Pak Iyas, sekolah kita itu kan sekarang juga termasuk sekolah berbasis digital. Jadi semuanya itu sudah menggunakan sistem digital. Kita juga sebagai guru, sebagai murid, dan sebagai yang ada di ekosistem sekolah kita itu harus menguasai apa saja tentang digital. Nah, Super Highway yang ada di SMA Negeri 1 Sragen itu sudah banyak sekali yang sudah diimplementasikan. Terlebih-lebih dalam aplikasi manajemen kurikulum. Nah, kira-kira mungkin bisa diceritakan oleh Pak Iyas apa saja yang sudah diterapkan. Mantap, pertanyaan yang sangat panjang dan sangat detail sekali. Tapi sebelum itu kok saya baru dengar Super Highway itu apa? Super Highway kecanggihan teknologi yang bisa diterapkan di ekosistem sekolah untuk menambah peran guru, murid, dan ekosistem yang ada di sekolah Pak Iyas. Oke. Jadi selama ini untuk para murid kita udah menyediakan sebuah laman ya, bukan laman, itu di alamannya Semansa ya, siswasemansa.id. Di situ nanti semua siswa itu bisa untuk melaporkan diri apabila siswanya tidak masuk. Kemudian presensi harian, presensi ketika pramuka gitu untuk siswa. Dan untuk guru di situ juga nanti ada guru.semansa.id. Di situ juga ada apa itu? Jurnal. Ya, betul sekali. Jurnal, kemudian data-data dari Bapak Ibu guru. Kemudian ada link dari Eraport juga ada di situ. Pokoknya semua info kita masukkan dalam satu link di situ. Satu link. Ada banyak link. Pokoknya ada 10 link kalau nggak salah, banyak sekali kan? Satu rumah tapi linknya banyak sekali. Tergantung menu apa yang kita harapkan kita mau atau yang mau kita aplikasikan, kita terapkan apa. Mantap. Menu siswa ada sendiri, termasuk yang izin tadi ya Pak Iyas. Jadi kalau ada siswa yang izin itu terpantau. Jadi kalau di dalam pembelajaran kok harusnya izin tetapi kok tidak izin, lah itu nanti akan diklarifikasi dengan yang di rumah apakah benar tidak berangkat sekolah gitu. Jadi lebih terbuka, jadi lebih serius sekali nih pembelajarannya, tidak macem-macem gitu. Jadinya tidak dianggap remeh gitu. Jadi apalagi kalau mau yang bolos nanti akan bakalan kedetek ya. Jadi siapa yang sakit atau ada keperluan kepentingan keluarga atau masih ada alasan yang lain tidak izin nanti akan terdeteksi. Itu untuk yang siswa. Dan kalau siswa juga ada ya Pak Is, kalau kita P5 itu, project itu kan kita mengumpulkan beberapa tugas itu ya. juga.
Berarti untuk P5 juga ada link sendiri, jadi kita untuk reguler dan untuk ketika waktu project itu ada link sendiri. Jadi biar gak bingung untuk mengumumkan tugasnya. Iya, apalagi sekarang sudah kecanggihan teknologi, semuanya berbasis digital, kita sudah meminimalisir paper. Nah, jadi seperti LKPD, ulangan harian, itu kita sudah mengimplementasikan, menerapkan kecanggihan teknologi. Kita juga sudah punya aplikasi CBT ya kalau nggak salah ya Pak Yas? Oh iya, kita aplikasi CBT itu kemarin masih bekerja sama dengan salah satu provider. Karena ya gimana ya untuk apa itu namanya? Apa Pak Yas? Sebentar. Untuk yang ngurusi itu kan hanya beberapa orang. Jadi karena kesulitan harus ini harus itu. Jadi kita bekerja sama dengan salah satu provider untuk kegiatan CPD kemarin. Seperti itu. Jadi bahasanya. Brilian. Kalau Brilian mengerjakan soal, nanti itu terdeteksi di Pak Iyas, Brilian menjawab B, C, atau D. Kalau kalian mengganti pun bisa terdeteksi di situ. Jadi akan terdeteksi sekali. Jadi seperti kalau kita tes CPNS Brilian. Jadi posisi kita naik turun, naik lagi itu terdeteksi, bisa dilihat banyak orang ya kalau tes CPNS itu. Nanti akan muncul di grafik. Misal Bu Chandra ulangan dari nomor 10 naik ke nomor 9, 7, 3, 2, 1 dan turun lagi. Itu terdeteksi. Cepat sekali munculnya. Ya. Dan itu nanti kecanggihan yang lain pun juga bisa untuk analisis butir soal. Misalkan Bapak Ibu guru membuat soal yang seperti ini dengan anak-anak menjawab yang seperti ini, perlu direvisi nggak pembuatan soal yang seperti ini. Jadi itu tidak hanya berpihak kepada siswa, tapi juga itu bisa merefleksi guru dalam membuat soal seperti itu ya Pak Iyas. Itu betul kalau sekali, dalam CBT. Kalau di jurnal itu juga memudahkan kita. Kalau dulu kita masih yang pakai buku kecil, jam 1 dan sampai jam kedua pelajarannya di kelas mana, materinya apa, masih manual. Tetapi dengan berkat ide Pak Iyas dan kerjasama tadi dengan provider lain, kita bisa terdeteksi seperti itu ya, akun-akun yang apa itu ya, semacam Gojek, Grab dan lain sebagainya. Jadi kita terdeteksi, oh harusnya kita masuk kelas, ada yang tidak masuk kelas. Nah itu nanti Pak Yas bisa mendeteksi, oh ternyata sakit. Nah bisa dihubungi Bapak Ibu guru, kenapa kok tidak masuk kelas, oh ternyata sakit, belum sempat izin misalkan. Dan itu juga memudahkan kita melacak kemarin itu sudah mengajar sampai mana sih materinya, itu bisa dilacak di jurnal. Kemarin yang izin, kemarin yang alfa siapa saja, itu semuanya ada jejak rekam digitalnya. Seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau ada PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah, itu sekarang tidak perlu menumpuk banyak berkas gitu, tapi tinggal ada Pak Iyas, di-download, jadi deh, dimudahkan. Terima kasih sekali loh Pak Iyas. Itu tadi. Nah, apakah dengan kecanggihan teknologi itu tadi Pak Iyas membawa dampak pasti ya Pak Iyas? Apa bisa disebutkan selain dampak-dampak positif yang sudah kita bahas tadi, apakah ada dampak negatifnya Pak Iyas, mungkin untuk murid dan untuk guru? Mungkin untuk dampak negatifnya murid apa ya Bu ya? Kayaknya untuk dampak negatif itu sangat sedikit ya. Kemudian jadi dampaknya itu lebih ke positif ya. Dampak negatif itu mungkin bisa kalau misalkan ada siswa yang tidak terima misalkan dengan jurnal dari Bapak Ibu guru kehadiran misalkan, tapi kita bisa buka lagi jurnalnya pada tanggal sekian. Nah misalkan ada murid yang, Bu kok nilai saya cuma segini, nah itu bisa kita buka rekapan nilainya, karena di aplikasinya Pak Iyas itu juga ada bagian rekapan nilai. Nah di tanggal sekian dengan materi sekian itu nanti bisa ada jejaknya, pas waktu itu pengambilan nilainya sekian, nanti dirata-rata dengan rumus dari permen atau Permendikbud, itu nanti bisa saling terbuka gitu ya Pak Iyas. Oke, berikutnya Pak Iyas. Nah bentar Pak Iyas.
Nah sekarang itu kan muncul AI ya Pak Iyas. Apa itu AI? Analitik apa itu Pak Iyas Oke. ya. Nah sekarang itu ada dampak positif dan negatif dari penggunaan AI. Jadi kita sangat berhati-hati sekali kalau misalkan saya sebagai guru memberikan tugas. Nah, nanti anak-anak itu bisa langsung bertanya kepada AI dan AI mengerjakan. Nah, mungkin ada tipsnya untuk Pak Iyas, saya sebagai guru agar berhati-hati biar tidak dikelabui oleh anak-anak dengan penggunaan sistem aplikasi AI tadi. Mungkin saya harus bagaimana, dan mungkin Pak Iyas juga ada pesan untuk siswa dalam penggunaan AI. Mungkin ada tips triknya dari Pak Iyas, silahkan Pak Iyas. Mantap sekali, mantap sekali. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang biar tidak apa itu Dikelabui siswa dengan ya? tugas-tugas Ya itu harus teliti. Biasanya kan kita udah ngajar ya selama siswa itu selama 1 semester lah misal. Pasti kan udah tahu dong siswa itu benar-benar pintar atau pintar benar-benar. Jadi kalau misal dia pakai AI itu pastinya juga sudah sudah terlihat lah. Wah ini bocah kok biasanya seperti ini, kok tahu-tahu nilainya bagus, bisa nulis bagus. Nah kita harus cross check lagi, gitu. Iya Pak Iyas. Terus terkadang AI itu masih terlalu kaku. Kadang kita nginputkan ini hasilnya ini, jadi harus lebih ditambahi lagi supaya hasilnya itu lebih memanusiakan manusia. Bahasanya apa saya nggak tahu itu. Itu kalau AI yang gratisan itu yang tidak berbayar ada nggak sih Pak Iyas? Ada banyak, dari Bing dan dari Google. Kalau dari Google itu kan ada Bard AI. Mungkin kalian bisa browsing di internet Bard AI. Kalau dari Bing itu ada Copilot. Itu juga udah bagus itu. Udah sangat cukup untuk bisa membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah. Nah, oke. Lalu apa lagi tadi? ada lagi yang mau ditambahi Pak mungkin Iyas? udah itu aja. Oke. Itu tentang AI ya. Jadi bagaimana jadinya nanti kalau kita ternyata bisa tergantikan, misalkan, tapi itu kan dampak negatifnya. Dampak positifnya ketika kita misalkan ada webinar, ada rapat, itu mungkin keberadaan guru bisa tergantikan dengan AI itu. Terinspirasi dari luar negeri Pak Iyas, misalkan saya nggak ada atau saya harus dinas luar gitu, bisa menghadirkan seperti hologram atau apa itu Pak Iyas. Nah itu menghadirkan figur saya di tengah-tengah kelas, saya tampilkan seperti itu, seperti saya yang sudah bergerak, tapi itu padahal bukan. Nah mungkin nanti kita 2000 berapa ya akan seperti itu. Oh mungkin itu nggak akan lama, yang penting kan Indonesia mau berusaha lebih kuat lagi biar bisa bersaing dengan negara-negara lain. Mantap, semangat. Ada tipsnya nggak Pak Iyas biar pintar seperti Pak Iyas, seperti pengkodingan itu saya iri sekali loh Pak Iyas, pengen les ke Pak Iyas, bisa coding, bisa buat program. Kalau ada kesulitan sinyal pun saya juga Pak Iyas, kalau ada kesulitan apapun di rumah saya juga Pak Iyas. Sampai pernah pada suatu ketika itu saking nyerahnya saya sudah dipandu sama Pak Iyas, akhirnya di remote laptop saya itu di remote dari rumah Pak Iyas, dan saya di rumah saya sendiri itu karena COVID itu dulu ya, kita harus bekerja di rumah itu. Iya, wah betul. luar biasa itu Pak Iyas, dengan seperti banyak sekali kemampuan potensi-potensi Pak Iyas. Mungkin bisa berbagi tips Pak Iyas, kenapa kok Pak Iyas bisa pinter coding, Pak Iyas bisa meremot gitu, apa itu keturunan genetik atau gimana? Waduh. Jangan-jangan anaknya Pak Iyas di dalam perut sudah bisa mengcoding. Saya jadi iri. Oke, kalau seperti itu yang paling penting tuh jangan pernah lupa untuk selalu belajar ya Bu. Oh iya. Pokoknya sering-sering aja buka Google, belajar di internet, di YouTube. Dan sekarang kan untuk IT kan internet kan makin lama itu kan makin terus berkembang seperti itu. Dan paling enggak kita juga harus ikut beberapa komunitas yang mendukung dengan skill kita. Jadi kalau misal kesulitan kita bisa tanya di komunitas tersebut. Saya juga kebanyakan juga googling kok. Googling juga sering, tanya-tanya di komunitas juga sering ketika udah mentok itu.
seringnya mentok terus itu. Seperti itu. Jadi pokoknya jangan pernah malas untuk belajar. Jadi belajar dan belajar. Belajar, praktek, bikin aplikasi, praktek, ditanyakan ke forum, kurang gimana, salah gini benerin lagi, praktek lagi, seperti itu. Pokoknya diperbanyak praktek dan belajar. Semangat terus pokoknya, semangat brilian. Just. Kembali ke manajemen kurikulum yang berbasis IT tadi Pak Iyas. Apa sih yang melatar belakangi yang dulunya kita berawal dari beranjak dari Google Form kan dulu sebelum kita punya jurnal yang sekarang digital itu, yang melatar belakangi kita hingga berhijrah ke sekarang kita punya apa ya namanya web apa itu Pak itu Iyas? Kita bekerjasama dengan Journally. Iya, betul sekali. Jadi itu saya mulai dari browsing. Jadi gimana sih caranya biar Bapak Ibu guru tuh tinggal input absen, isi jurnal, terus kemudian presensi dan ngasih nilai itu sekali jalan gitu. Nah, browsing kemudian ketemu aplikasi website itu, dan ternyata website itu sampai hari ini pun juga masih gratis. Jadi mungkin nanti kalau dari sekolah-sekolah lain juga ingin, nanti bisa tanya aja di komentar. Nanti akan saya kasih linknya di situ, atau malah mungkin udah duluan lebih daripada sekolah kami, itu sudah sangat bagus sekali. Jadi awal mula itu kita menggunakan jurnal itu dari apa itu namanya, pengarsipan. Ya, pengarsipan namanya ya. Pengarsipan. Apa itu? Saya pusing sekali. Apa kuwi jenenge? Bapak Ibu guru kesulitan untuk mendownload hasil presensi dan jurnal. Ketika Bapak Ibu guru mengakses jurnal harus menghubungi saya. Mas, tolong downloadnya jurnal iki. Mas, tolong downloadnya presensi iki. Ya kalau saya lagi senggang mah nggak masalah. Takutnya kalau saya tuh lagi repot ngurusi ini ngurusi itu dan tidak teratasi. Nah makanya selama ini mulai hari ini kita gunakan Journally. Nah itu dari nanti Bapak Ibu guru ketika udah presensi selesai, bikin jurnal selesai, ngasih nilai selesai, nanti otomatis bisa langsung di-download hasilnya. Jadi nggak perlu lagi Pak Iyas nanya Pak Iyas. Tolong Pak Iyas. Dan Pak Iyas diserang 24 jam tidak hanya dari guru juga dari siswa. Itu brilian. Jadi berlatar belakang dari keribetan keriuhan itu tadi, akhirnya terciptalah kita hijrah ke Journally itu tadi. Dan kalau kita masuk ke Journally itu tadi, brilian, tidak ada yang tersingsal ya, bahasa Jawanya kesingsal gitu. Jadi habis presensi cek log dulu ya kalau Bapak Ibu guru. Cek log ya, itu seperti kalau kita itu dapat pesanan orderan itu harus kita advice dulu gitu ya, kita ACC dulu. Habis itu sampai kelas kita harus presensi. Jadi alurnya itu jadi tidak ada yang kesingsal itu tadi. Setelah presensi apa? Ngisi jurnal. Dan ketika ada tugas atau ada yang aktif, ada penilaian LKPD, itu di situ juga sudah ada kolom untuk mengisi nilai brilian. Jadi semuanya itu tertata sistematis. Itu berkat Pak Iyas. Terima kasih sekali Pak Iyas. Mungkin Pak Iyas jangan dipendam sendiri ilmunya, bisa dibagi-bagi, atau Pak Iyas mungkin bisa membuat modul atau ini Pak Iyas apa tutorial cara mudah paling sederhana membuat coding misalkan seperti itu. Tutorial udah banyak di internet, silakan cari sendiri di YouTube. Itu sangat mantap. Oke ya, untuk tutorial itu silakan cari di YouTube. Kalau dulu mungkin yang pas waktu kita Google Form itu masih terlalu manual ya Pak Iyas, tapi yang sekarang ini benar-benar sudah tertata rapi, yaitu tadi tidak usah mencari Pak Iyas, tinggal dibuka aja Journally milik kita, nanti sudah muncul semua dari awal semester kemarin, nanti sampai kapan yang mau kita butuhkan gitu Pak Iyas. Pak Iyas sebelum kita tutup. Mantap. Ini yang paling aku suka ini. Sebelum kita tutup podcast kita kali ini, kata-kata hari ini Pak Iyas, silahkan. Kata-kata hari ini ya, jangan pernah malas untuk terus belajar, semangat, dan salam olahraga. Oh, ternyata Pak Iyas juga hobi olahraga.
sebelum ditutup lagi Brilian, olahraga Pak Iyas apa sih? Olahraga saya tiap pagi itu lari Dari? kenyataan. Bukan, lari bersama dengan anaknya. Anaknya ada 2 Saya udah Brilian. punya 2 anak, Ya. yang satu berumur 1 tahun 11 bulan dan yang satu berumur 10 bulan. Dan Pak Iyas yang paling ganteng di rumah karena cewek-cewek semua anaknya. Oh tidak, anak saya cewek dan cowok. Astaga. Iya Brilian. Jadi sekarang sudah kalah saing. Oh iya Pak Iyas. Gimana? Brilian, jangan lupa juga Pak Iyas itu juga termasuk guru terfavorit ya. Jadi sudah terbukti sekali selain IT-nya yang luar biasa sudah bermanfaat dan kita terapkan, Pak Iyas juga termasuk guru favorit. Jadi jangan lupa terus belajar seperti Pak Iyas tadi. Siapa tahu di antara kita nanti ada yang bisa mengcoding, ada yang bisa mengutak-atik dari AI, nanti mungkin Brilian bisa menciptakan apapun itu yang berbasis digital atau sesuai dengan potensi kita masing-masing. Nah, Pak Iyas ini adalah podcast yang keberapa untuk Pak Iyas? Ada podcast pertama. Oh iya, mungkin next time kita sambung lagi Pak Iyas. Oh mungkin tahun depan, tahun depan. Tentunya dengan topik yang berbeda. Terima kasih Pak Iyas untuk pencerahannya. Terima kasih juga Brilian. Dan kita tutup. Gimana tutupannya? Nanti kita akan sambung lagi di podcast Brilian di episode Semansa Family. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.